Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah MG VS Hybrid. Jadi ini dia mengambil basis yang sama dengan MG ZS ya. Ini unitnya baru meluncur hari ini. Untuk harganya sendiri dia 389 juta. Dan untuk kontak marketingnya akan saya cantumkan di kolom description. Nah, untuk kuncinya sendiri dia seperti ini. Dia ada list merah, ada logo MG. Kemudian di sebelah sisi sebaliknya dia ada tombol kunci, buka pintu bagasi, dan buka kunci. Jadi ini adalah mobil full hybrid termurah di Indonesia ya. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Di bagian atas ini dia ada logo MG. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada list piano black, ada list birunya juga ya. Ada kamera 360. Kemudian ke bagian bawah lagi, di sini grillnya ya. Dia campuran antara piano black dan sewarna body. Secara keseluruhan grillnya seperti ini tampilannya. Kemudian di sebelah sini ada pengait towing. Di bagian bawahnya lagi dia ada list piano black. Yang grill radiatornya ada list silver, ada list biru juga ya. Di bagian paling bawahnya dia hitam doff. Kemudian di sebelah sini dia ada list piano black, ada garis-garis biru. Ada 8 ya garis birunya. Kemudian kita ke bagian atas. Untuk lampunya sendiri dia bagian atasnya ini dia DRL yang bisa menjadi lampu senja. Lampu utamanya dia proyektor LED. Dia lampu dekat dan lampu jauhnya menjadi satu proyektor ya, yang artinya dia by beam. Kemudian lampu senya dia masih bolam. Kita bergeser ke bagian samping. Fendernya ini dia polos. Ada add-on over fendernya yang menyatu sampai ke bagian belakang. Di bagian atas add-on over fendernya dia ada list silver antara roda belakang dan roda depan. Kemudian untuk bannya sendiri dia menggunakan Yokohama Blue Earth E70. Ukurannya dia 21555 ring 17. Dia two tone ya, silver sama hitam gloss. Untuk rem depannya sendiri dia cakram. Dan untuk rem belakangnya sendiri dia cakram juga. Untuk spionnya sendiri dia piano black. Kemudian dia ada lampu sen yang masih bolam. Untuk spionnya dia ditaruh di pilar A ya. Ada kameranya juga di spion. Untuk atapnya sendiri dia hitam gloss ya, berarti dia two tone. Kemudian di jendelanya dia ada list chrome. Untuk pilar B dan pilar C dia sudah di blackout ya, tapi dia warnanya hitam doff. Dia belum piano black. Kemudian untuk handle pintunya dia two tone ya, sewarna body dan chrome. Untuk door handle-nya sendiri dia model tarik. Akses marquee-nya sendiri model pencet ya. Kemudian kita bergeser ke bagian belakang. Di sini untuk tangki bahan bakarnya ini hybrid ya. Jadi dia hanya bisa diisi dengan bensin. Oke. Kemudian kita ke bagian belakang. Dia tetap dilengkapi dengan panoramic sunroof seperti halnya MG ZS. Dia ada roof railnya juga ya, warna silver. Antenanya model sirip hiu. Dia piano black ya. Kemudian kita ke tampilan belakangnya. Dia sama ya dengan MG ZS tampilan belakangnya. Kemudian untuk
Di bagian bawah spoilernya ini dia ada high mount stop lamp. Kaca belakangnya ini dia ada rear wiper dan rear defogger. Kita ke bagian lampu belakangnya. Untuk lampu belakangnya sendiri dia full LED, begitu juga dengan lampu remnya. Tapi untuk lampu sein dan lampu mundurnya dia masih bohlam ya. Kemudian di sini dia ada emblem VS dan HEV dan iSmart. Di sebelah kiri ini dia ada tulisan Brit Dynamic supaya ngasih tahu orang ini mobil Inggris. Padahal walaupun ini merek Inggris, ini sudah dimiliki oleh China ya, yaitu SAIC. Nah, ini emblem MG-nya, dia membuka bagasinya seperti ini ya. Dari emblem MG-nya, dia tombol elektris sebenarnya. Oke, kita ke bagian bumper. Nah, dia ada 3 titik sensor. Kemudian ada 2 buah reflektor. Masing-masing reflektor mendapatkan list piano black. Kemudian lampu plat nomornya dia masih bohlam. Ada kamera parkirnya. Di bagian bumper bagian bawahnya dia ada list warna hitam doff. Kemudian di diffuser bawahnya dia ada piano black dan list silver. Ada list hitam doff juga. Nah, kemudian knalpotnya ada di sebelah sini. Untuk suspensi belakangnya sendiri dia menggunakan torsion beam ya. Oke. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri dia 1500 cc, 4 silinder. Dia ada tulisannya DVVT ya. Karena ini satu perusahaan dengan SAIC yang juga memproduksi Wuling. Untuk tenaganya sendiri dia 109 PS dan torsinya 142 Nm. Dia dikombinasikan dengan motor listrik dengan tenaga 70 PS dan torsinya 200 Nm. Untuk air intake-nya dia ada di sebelah sini, air filternya. Kemudian di sebelah sini dia ada untuk sekring, penempatan air wiper, air radiator, penempatan minyak rem. Ini untuk otak motor listriknya ya. Akinya dia SAIC. Penempatan ECU. Di sebelah sini sudah ada modul ABS-nya yang tentunya sudah ada aviasi. Untuk ruang mesinnya sendiri tentunya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Begitu juga dengan kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Nah, untuk wipernya sendiri menggunakan yang model frameless ya. Untuk washer wipernya dia ada di sebelah sini, jadi dia tersembunyi ya. Kalau yang washer wiper yang model tersembunyi kan ada 2, ada yang di depan kaca, ada yang menggantung di bawah kap mesin. Di sebelah sini dia ada kamera, sepertinya itu ada sebuah rain sensor ya. Oke, kita masuk ke bagian interiornya. Kita mulai dari bagian door trim. Dia hampir sama ya seperti MG ZS. Nah, di bagian atas ini dia hard plastik. Door handle-nya silver, ada ring chrome-nya juga. Kemudian di sini ada tombol door unlock. Di bagian sini dia ada list silver yang gelap. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada hard plastik sampai paling bawah. Kemudian untuk power window-nya sendiri dia
Power window yang auto up down ini hanya ada di sisi driver. Sisi penumpang depannya ini auto down saja. Ya. Kemudian jadi yang sisi penumpang ini semuanya auto down saja ya. Ada window lock. Dia list power window-nya dia hitam doff. Ada tempat penyimpanan terbuka. Armrestnya dia dilapis kulit tanpa stitching apapun. Di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Speakernya ada di sebelah sini. Kemudian kita beralih ke bagian seat belt. Dia menggunakan yang model fix. Ada airbagnya juga di bagian pilar B. Berarti ini mobil ada 6 airbag ya. Kita ke bagian jok. Dia ada airbag juga. Dia two tone ya, antara putih dan hitam. Dia dilapis kulit. Stitchingnya warna putih ya. Headrestnya model yang terpisah. Kemudian untuk pengaturan jok drivernya sendiri dia elektrik 6 arah ya. Kemudian kita masuk ke bagian pedal. Dia 2 pedal. Kemudian ini untuk membuka kap mesin dan ini untuk membuka tangki bahan bakar. Dia di sebelah kanan. Ini ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di sebelah sini dia ada electric mirror yang sudah electric retract. Kemudian di sini ada tombol pengatur headlamp leveling. Dia juga ada backlightnya juga ya, warna putih. Oke. Sekarang kita ke bagian dashboardnya. Nah, desain dashboardnya dia seperti ini keseluruhannya. Dia beda ya dengan MG ZS. Oke. Kemudian di sebelah kanan ini dia ada kisi AC yang ada list birunya. Ada list dark silver. Untuk menutupnya dia digeser ke sebelah kiri. Nah, dashboard ini dia ada list warna silver yang hairline ya, dari kanan sampai ke kiri. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri dia sama ya dengan MG ZS, dengan MG HS juga, kecuali dengan MG4 yang beda sendiri. Dia 2 palang, kalau di MG4, kalau ini dia 3 palang ya. Dia sudah dilapis kulit campur ya, yang biasa sama yang motif perforated, stitchingnya warna putih. Kemudian di kedua palang yang kiri kanan ini dia hitam doff, ada list silvernya juga. Di palang bagian bawah ini hitam gloss dan list silver. Kemudian di bagian tengahnya ini dia ada ring chrome, emblem MG-nya. Suara klaksonnya seperti ini. Dia tidak dinyalakan. Nah, untuk tombol-tombolnya adalah sebagai berikut. Di sebelah sini ada tombol pengaturan audio. Di sini untuk tombol Bluetooth teleponi, pengaturan MID, ada tombol yang logonya bintang. Ini kemungkinan tombol untuk yang bisa di custom ya. Kemudian ini untuk voice command. Untuk cruise controlnya sendiri dia menggunakan model terpisah ya. Dia seperti di Toyota yang lama. Dia belum yang adaptif ya cruise controlnya. Kemudian di sebelah kiri ini dia ada saklar lampu. Lampunya tentunya sudah auto dengan saklar fog lamp yang sudah terintegrasi. Dia fog lampnya fog lamp belakang ya, karena tadi dia tidak ada fog lamp depan. Kemudian untuk saklar wipernya sendiri dia belum auto ya. Dia sudah intermittent tentunya.
Untuk wiper belakangnya sendiri dia belum yang intermittent ya. Kemudian untuk pengaturan setirnya sendiri dia manual, dia tilt, dia belum teleskopik ya. Kemudian kita ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya sendiri dia full TFT ya, dia menyatu dengan layar head unitnya. Dia menampilkan di sebelah kiri ini dia ada speedometer, tachometer. Dia menampilkan mode berkendara. Dia ada 3 ya, comfort, eco, dan sport. Ada media yang sedang diputar, mengingat lampu, ada jam yang sudah 24 jam, ada cruise control, ada odometer. Di sini ada sisa bahan bakar dan jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar. Kemudian dia ada shift position indicator, ada pengukur suhu mesin. Kita tidak bisa mengeksplor lebih dalam karena ini baterainya sudah mau habis. Oke, kemudian kita ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya sendiri dia tampilan utamanya dia seperti ini. Di sini dia ada tanggal dan waktu, navigasi, media yang sedang diputar, radio FM, AC, dan ada Apple CarPlay dan Android Auto ya tentunya. Nah, untuk AC-nya sendiri dia digital ya. Nah, untuk suhu paling rendahnya dia kurang dingin sama dingin ya. Dia bukan derajat suhu, hanya level saja. Untuk kecepatan kipasnya sendiri dia sampai 6 ya. Untuk di sebelah sini dia ada open close air. Untuk mengatur arah semburannya dia ada kepala, bisa kepala kaki, bisa kaki saja. Ada front defoggernya juga ya. Di sebelah sini ada tombol kompresor AC dan mematikan AC. Kemudian kita kembali ke home. Kita ke bagian aplikasi. Di sini dia masih menampilkan media yang sedang diputar dan jam. Dia ada radio, Bluetooth teleponi, ada CarPhone, ada kamera 360. Dia ada pengaturannya ya untuk parking assist line-nya. Ada pengingat untuk kalau mau membuka pintu. Kemudian ada pengaturan folder, media, AC, pengaturan kendaraan, ada device management ya, ada pengaturan Apple CarPlay dan Android Auto. Kita ke bagian media. Di sebelah sini dia ada pilihan media yang mau diputar, ada jux juga ya. Kemudian untuk vehicle settingnya dia ada pengaturan lampu. Ini untuk pengaturan follow me home-nya mau nyala berapa lama. Kemudian dia ada fitur find my car ya. Dia lebih karena kalau mau buka dia hanya lampu saja atau lampu plus klakson. Nah, ini fitur yang dibangga-banggakan dari MG ZS yang awal-awal ya, yang waktu meluncur pas pandemi, yaitu setir yang bisa diatur beratnya ya. Ada urban, jadi setirnya sangat enteng, normal. Ini dynamic, yang lebih berat, yang lebih pas untuk di kecepatan tinggi ya. Oke. Kemudian kita ke bagian
bawah sini dia ada yang online ya, MG Weather, info cuaca, inbox. Dia seperti ini. Kemudian dia ada SOTA, MG Weather, dia seperti ini. Dia bisa nyalakan kalau head unitnya sudah aktif ya. Ada MG Call Center. Kemudian ada Jux, Temp Store. Ada login. Jadi ini terhubung dengan MGI Smart App ya. Lifestyle. Ini dia lebih ke arah berita-berita. Kemudian Passion Service. Ini lebih ke arah untuk reservasi untuk servis ya. Kemudian kita ke bagian setting. Nah, untuk pengaturan head unitnya, sistemnya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari yang general. Dia ada pengaturan brightness mode. Dia bisa siang, malam, atau mau auto. Ada pengaturan brightness. Kemudian di sebelah sini dia ada jam, mau bisa 24 jamnya bisa dinyala matikan, atau mau ini auto time zone ya. Jadi dia bisa menyesuaikan sesuai GPS. Kemudian ada clock display standby dan jam digital ya, digital clock style. Kemudian kita bergeser ke pengaturan bahasa. Dia ada dua bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Thailand. Karena ini unitnya diimpor dari Thailand. Kemudian ada pengaturan Bluetooth. Dia ada HP yang terkoneksi, pengaturan suara. Dia ada voice guidance, voice assistance, media, dan telepon. Ada untuk loudness. Ini untuk notifikasi sistem. Ini untuk kalau jalannya makin kenceng, audionya makin kenceng. Begitu juga sebaliknya, ada tone field, ada tone effect. Nah, ini speed volume compensate-nya ini bisa dimatikan ya. Kemudian untuk USB storage, ini harus terkoneksi USB ya. Ada MG Voice. Dia ada voice command-nya ya. Dia seperti ini. Hello MG. Kemudian ada welcome message, ada goodbye message, ada pengingat baterai lemah. Ada one shot command. Ada direct command ya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di sebelah sini. Kemudian kita beralih ke sini, ada user manual. Dia harus scan QR code ya. Ini untuk buku manualnya. Ada info sistem setting. Ini Thailand ya. Karena ini unitnya diimpor dari Thailand. Ini untuk reset, untuk pengaturan privasi, lebih ke arah voice command dan peta ya. Kemudian untuk di sini untuk aktivasi beberapa fungsi. Setelah head unitnya diaktifkan, ini tentang MG ada kebijakan privasi sama lebih ke arah kebijakan-kebijakan lainnya ya. Untuk MG folder ini dia lebih ke arah USB. Oke, sekarang kita ke bagian tombol di bawah sini. Dia kapasitif ya. Ini untuk tombol suhu AC, on off AC, home. Ini untuk defogger depan, ini untuk defogger belakang. Di sini ada tombol start stop. Ada indikatornya, dia lagi on atau dia di aksesori mode. Kemudian kita ke bagian konsol tengah. Dia ada
Kisi AC yang ada list birunya. Hazard ada di sebelah sini, suara seperti ini. Kemudian dia ada wireless charger yang sudah Qi standar. Ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk transmisinya sendiri dia menggunakan CVT. Dia elektrik ya, shifternya dia untuk parkir ada, dia dipencet. Nah ini 2 kali ya, jadi sekali ini kalau misalnya dari R ke N, kalau 2 kali itu misalnya dari R langsung ke D. Nah di sini dia ada list silver, ada list piano black. Kemudian untuk konsolnya ini dia list piano black menyatu dengan transmisi, shift indikatornya. Kemudian untuk rem parkirnya sendiri dia elektrik, backlightnya putih, lengkap dengan auto hold. Ini untuk drive mode. Kemudian ini tombol kamera 360, ada tombol curse, ada hill descent control dan vehicle stability control. Kemudian dia ada dua buah cup holder. Di sini ada console box dengan lapis kulit lengkap dengan real stitching berwarna putih. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian box ini dia ada tempat penyimpanan. Dia dilapis bahan sejenis karet ya. Oke, sekarang kita ke konsol bagian bawah. Nah, di konsol bagian bawah ini dia ada tempat penyimpanan terbuka ya, dia dilapis karet. Kemudian ada 12 volt power outlet. Di sini ada 2 USB slot ya, yang ini yang biasa untuk media USB. Kemudian ini yang Type C ya. Kemudian kita ke bagian jok penumpang. Nah, dia two tone ya, putih dan hitam. Nah, pengaturannya sendiri dia manual 4 arah ya. Untuk door trim sisi penumpang depan dia hard plastik. Ada door handle yang warna silver. Ada list piano black dan silver yang gelap warnanya. Kemudian di sini hard plastik. Ada lapis kulit lengkap dengan real stitching berwarna putih yang hitam. Di armrest ini dia lapis kulit tanpa real stitching. Kemudian dia ada tempat penyimpanan terbuka. Di power window-nya dia hitam doff ya power window-nya. Nah, untuk power window-nya sendiri dia autonya tadi saya jelaskan dia hanya untuk turun ya. Yang sisi penumpang autonya hanya auto down. Kemudian di bagian bawahnya dia hard plastik, ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Kemudian untuk lacinya sendiri dia sudah soft opening. Kisi AC di sisi penumpang depan dia ada list biru. Kemudian di bagian atasnya ini dia soft touch. Ini untuk front defoggernya ya. Di bagian depan soft touch ini dia hard plastik. Kemudian di sebelah sini dia ada tweeter. Nah, untuk dari pilar A sampai atas alias plafon dia grey. Untuk hand gripnya dia menggunakannya model retract di semua sisi, kecuali di sisi driver dia tidak mendapatkan hand grip. Untuk sun visornya sendiri dia ada vanity mirror sisi driver tanpa lampu. Untuk sisi penumpang juga tanpa lampu. Di kedua sisi dia mendapatkan holder ya untuk sun visornya. Kemudian untuk lampunya sendiri dia di sebelah sini lampunya. Nah, kemudian ini untuk Cray sunroof. Ini untuk menutup sunroofnya.
Ini dummy ya. Nah, sebagai informasi, kalau di MG ZS, apalagi yang awal-awal, dia kan diputar-putar gitu tombolnya. Kalau ini dia sudah pencet yang seperti di HS. Kemudian di sebelah sini dia ada indikator passenger airbag. Untuk spion tengahnya sendiri dia menggunakan day night view biasa. Nah, ini DVR ya. Ada USB-nya juga. Oke. Sekarang kita menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris keduanya sendiri, door trimnya adalah sebagai berikut. Hard plastik sampai bawah, kecuali di bagian sini dia lapis kulit hitam lengkap dengan real stitching. Armrestnya dia lapis kulit putih tanpa stitching. Kemudian di bagian power window-nya dia auto, hanya untuk turun saja. Dia autonya hanya turun saja untuk penumpang. Kalau driver auto up down ya. Kemudian dia ada list hitam doff. Dia ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka, speaker. Oke. Kita masuk ke bagian belakang jok driver. Nah, di sebelah sini dia ada seat pocket baik di sisi driver maupun di sisi penumpang depan. Kemudian di belakang console box-nya dia ada kisi AC, piano black, ada list silvernya juga. Dia chrome ya. Kemudian di bagian bawahnya dia ada USB slot. Nah, ini lantainya ada gundukannya, padahal ini penggerak depan ya. Nah, untuk door trim yang di sebelah kiri dia hard plastik sampai bawah. Kemudian dia ada lapis kulit berwarna hitam lengkap dengan real stitching berwarna putih. Untuk armrestnya sendiri dia lapis kulit putih tanpa stitching apapun. Power window-nya dia listnya dia hitam doff, ada tempat penyimpanan terbuka. Power window-nya hanya auto down saja. Kemudian ada door handle warna silver. Dia ada list piano black ya. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka, bisa berfungsi juga sebagai cup holder. Ada speaker. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Di sini ada kaca kecil. Dia ada hand grip yang modelnya retract. Kemudian di sebelah joknya sendiri dia warnanya two tone ya, hitam dan putih. Dia memiliki armrest yang tiga-tiganya head adjustable. Dia sudah ada ISOFIX, jok kiri kanan. Seatbeltnya semuanya sudah 3 titik ya. Oke, sekarang kita lipat joknya yang di sisi kanan. Nah, kalau dia dilipat, dia ada top leadernya, dia untuk gantungan ISOFIX, dan dia tidak terlalu rata ya lantainya. Dan untuk jok belakangnya sendiri ya pelipatannya 40-60 ya. Oke, sekarang kita ke bagian kap bensinnya. Nah, dia minimal itu oktannya 95 ya. Artinya dia minimal disarankan menggunakan Pertamax Turbo atau Shell V-Power dan sejenisnya. Kita ke bagian ruang bagasinya.
Nah, dia tentunya belum elektris ya. Ruang bagasinya dia seperti ini. Kemudian dia ada peringatan baterainya ya. Dia ada tempat penyimpanan terbuka di kiri kanan. Dia ada lampunya juga, ruang bagasinya. Kemudian di bagian bawah sini, ini baterai hybridnya ya. Jadi dia tanpa ban serep. Ini dia gantinya menggunakan tire repair kit. Ini untuk pengait towing. Kemudian di sebelah atasnya dia ada parcel shelf untuk menjaga privasi barang di belakang. Kemudian untuk di bagasinya ini pintunya dia covernya dia hanya di bagian bawahnya ya, tidak sampai ke bagian atasnya. Oke, sekian review saya mengenai MG VS Hybrid iSmart. Terima kasih sudah menonton.